Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga pagi hari ini kita tetap senantiasa sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran ilmu pengetahuan alam bersama saya Mas Likan SPD. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan membahas materi sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Secara umum, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif dan apa itu perkembangbiakan secara generatif? Marilah kita bahas satu persatu dari materi tersebut. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan aseksual. Artinya adalah perkembangbiakan tanpa melibatkan individu jantan dan betina. Jadi perkembangbiakan tersebut terjadi secara tidak kawin atau tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Maka disebut juga dengan perkembangbiakan tidak kawin atau aseksual. Perkembangbiakan secara vegetatif contohnya adalah yang terjadi pada bawang, jahe, lengkuas, tanaman tebu maupun tanaman-tanaman yang lainnya. Perkembangbiakan vegetatif dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan tanpa ada campur tangan manusia. Di antaranya adalah rizoma. Rizoma atau disebut juga dengan akar tinggal, yaitu bentuk modifikasi dari batang yang menjalar di dalam tanah, yang tumbuh mendatar dan biasanya bercabang. Tubuhnya berruas-ruas dan pada permukaannya melekat daun berupa sisik. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah kunyit, lengkuas, jahe, maupun kencur. Apa itu ruas? Jika kalian melihat jari kalian, maka ini adalah ruas-ruas. Demikian juga dengan tanaman yang sering kita lihat, yaitu tanaman jahe atau tanaman kencur. Jika kalian ingin mengembangbiakkan tanaman jahe, maka cukup memotong dari ruas tersebut dan membenamkan ke dalam tanah, maka akan menjadi individu baru. Stolon atau gerage, yaitu batang yang menjalar di atas permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Di dalam batang tersebut ada ruas-ruas, dan ruas-ruas tersebut akan tumbuh akar dan akan menghasilkan daun dan akan menjadi individu baru. Contohnya adalah tanaman stroberi. Jadi stroberi dikembangbiakkan dengan batang yang disebut dengan stolon atau gerage. Umbi lapis. Umbi lapis adalah lapisan-lapisan daun atau susunan daun yang berlapis-lapis yang mengelilingi batang dan tumbuhan di dalam tanah. Memiliki bagian pangkal yang keras yang disebut dengan cakram. Contohnya adalah pada tanaman bawang merah, tanaman bawang bombay, serta tanaman lili. Jika kalian ingin menanam tanaman bawang merah, maka cukup memotong bagian atasnya saja dan dibenamkan ke dalam tanah, maka bagian cakram tersebut akan tumbuh akar dan akar tersebut akan memicu tumbuhnya daun dan akan menjadi individu baru. Demikian juga tanaman lili ataupun tanaman bawang bombay. Umbi batang. Umbi batang adalah bagian batang yang menggelembung yang di dalam tanah, yang ujungnya berisi cadangan makanan. Jadi sebenarnya umbi tersebut adalah merupakan batang yang menggelembung. Contohnya adalah pada tanaman bengkuang dan tanaman kentang. Jadi kentang yang biasa kita makan itu sebenarnya adalah batang yang menggelembung yang berisi cadangan makanan. Jadi untuk menanam dari kentang maka ditanam bijinya itu tersebut, batang tersebut, karena di situ akan ada calon-calon tunas yang baru. Umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang terbentuk dari modifikasi akar yang menggelembung yang berisi cadangan makanan. Contohnya adalah tanaman lobak dan tanaman wortel. Wortel yang panjang berwarna oranye itu sebenarnya adalah akar yang menggelembung. Jika kalian ingin menanam wortel, maka cukup memotong bagian atas. Bagian bawah bisa kita makan, bagian atas yang ada batang tersebut ditancapkan, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Tunas. Tunas adalah tumbuhan muda
yang baru tumbuh dari bagian induk tumbuhnya. Tunas ini biasanya terbentuk dari pembelahan sel pada bagian jaringan meristematis, misalnya pada ujung batang, ketiak daun maupun ruas-ruas batang. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adalah ini, yaitu pisang. Kalau kalian lihat pisang yang ada di sekitar rumah kalian, maka perkembangbiakannya adalah tunas dari yang tumbuh berasal dari bonggol bagian bawah. Bagian bawah itu jika kita potong, maka akan menjadi individu baru. Begitu juga dengan tanaman rumpun bambu, di mana bambu itu akan berkembang biak dengan tunas yang kita kenal dengan istilah rebung. Tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tidak berada pada ujung batang atau ketiak daun. Tetapi tunas adventif tersebut berada pada pinggir-pinggir daun. Contohnya pada tanaman ini, yaitu pada tanaman cocor bebek. Kalau kalian mengamati tanaman cocor bebek, maka pada pinggir-pinggir daun akan tumbuh tunas-tunas yang baru yang banyak sekali. Yang ini dikenal dengan nama tunas adventif. Contohnya lain adalah tanaman cemara. Cemara, akar cemara yang menjalar akan tumbuh tunas-tunas yang baru. Yang berikutnya adalah kelompok vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan tanpa kawin atau aseksual tetapi memerlukan bantuan manusia. Contohnya adalah stek. Stek adalah teknik perkembangbiakan tanaman dengan cara memotong bagian tanaman untuk ditanam sehingga akan tumbuh menjadi individu baru. Bagian tanaman yang dilakukan stek adalah biasanya adalah akar, daun, ataupun batang. Coba kalian perhatikan ketika para petani menanam singkong, maka Pak Tani akan memotong bagian-bagian batang menjadi pendek-pendek, dan batang tersebut yang sudah dipotong pendek-pendek tersebut akan ditancapkan ke dalam tanah, dan nanti di ruas-ruas dari batang tersebut akan tumbuh batang tunas-tunas yang baru, dan dari bagian bawah akan tumbuh akar menjadi individu baru. Contoh lain adalah yang biasa dilakukan dengan sistem stek adalah tanaman sansevieria ataupun juga tanaman tebu. Yang biasa dilakukan adalah dengan memotong batang tebu dan menancapkan ke dalam tanah. Berikutnya merunduk. Merunduk adalah membengkokkan atau membenamkan bagian batang atau cabang suatu tumbuhan ke dalam tanah dan menimbun dengan tanah. Contoh yang biasa dilakukan dengan cara merunduk adalah tanaman apel. Batang apel yang menjalar dan lentur biasanya dibelokkan ke dalam tanah dan ditimbun. Seperti ini. Ditimbun, pada bagian yang ditimbun tersebut akan terangsang untuk terbentuk akar yang baru. Sehingga akar tersebut akan menjadi sangat besar dan kuat dan bisa dilakukan pemotongan dengan bagian batang induknya sehingga akan menghasilkan tanaman apel yang baru. Kelompok yang kedua adalah pencangkok. Pencangkok adalah membuat perakaran baru di atas permukaan tanah pada batang tanaman. Kulit batang dikelupas dan dikerok untuk menghilangkan lapisan kambiumnya. Kemudian batang yang sudah dilepas kulitnya tadi ditutup dan ditimbun dengan tanah, kemudian dibungkus dengan plastik ataupun sabut kelapa. Pada bagian yang ditimbun dengan tanah tersebut nanti akan tumbuh akar-akar yang baru. Tanaman yang bisa dilakukan proses pencangkokan adalah tanaman yang memiliki batang yang keras. Contohnya adalah tanaman mangga, tanaman jambu, maupun tanaman-tanaman keras yang lainnya yang memiliki lapisan kambium. Semuanya rata-rata bisa dilakukan proses mencangkok. Misalnya juga termasuk pada tanaman nangka. Dan ingat bahwa sistem menyangkok ini sangat dikembangbiakan pada saat ini. Karena apa? Karena individu baru yang diperoleh akan memiliki sifat yang sama persis dengan induknya. Berikutnya teknik menyambung. Menyambung adalah mengambil dua sifat dari individu tanaman, mengambil sifat dari dua individu tanaman yang digabung menjadi satu. Contoh yang biasa dilakukan adalah tanaman mangga atau tanaman durian. Biasanya para petani atau pekebun yang menanam tanaman
mangga, bagian bawah dia akan memilih tanaman yang memiliki perakaran yang sangat kuat. Sedangkan bagian atas dia dipilih adalah tanaman yang akan menghasilkan buah yang sangat bagus. Contohnya adalah buah mana lagi. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yaitu perkembangbiakan yang terjadi melalui melalui peleburan dua sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi terjadi proses fertilisasi, yaitu peleburan. Sehingga nanti individu baru adalah merupakan percampuran antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina, atau gamet jantan dengan gamet betina. Perkembangbiakan generatif ini memerlukan suatu alat kelamin jantan dan betina yang terkumpul menjadi satu yang kita kenal dengan nama bunga. Di dalam bunga ada alat kelamin jantan yang dikenal dengan nama kepala benang sari, dan ada kepala sarinya yang menghasilkan serbuk sari yaitu sel kelamin jantan, dan ada alat kelamin betina namanya adalah kepala putih. Dan nanti akan terjadi proses penyerbukan. Apa itu proses penyerbukan? Penyerbukan adalah peristiwa jatuhnya dan menempelnya serbuk sari di atas kepala putih. Proses penyerbukan ini bisa berlangsung secara alami ataupun bisa berlangsung secara buatan alias dibantu oleh manusia. Berdasarkan faktor perantaranya, penyerbukan dibagi menjadi beberapa. Jadi 4. Yang pertama adalah anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Contohnya adalah pada tanaman padi dan jagung. Dan ciri-cirinya yang anemogami adalah memiliki serbuk sari yang banyak, serbuk sari yang kering, dia tidak memiliki mahkota bunga sehingga tidak cukup menarik untuk hewan. Yang kedua adalah hidrogami. Hidro itu air. Jadi proses penyerbukan yang dibantu oleh air. Ini adalah terjadi pada tanaman-tanaman air. Contohnya adalah hidrilla. Yang ketiga adalah zoidiogami, yaitu penyerbukan peristiwa jatuhnya serbuk sari di atas kepala putih tadi dibantu oleh hewan. Dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah entomogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Kalau kita lihat bahwa serangga yang sering membantu proses penyerbukan itu apa? Yaitu lebah, lalat, dan lain-lainnya. Biasanya bunga ini memiliki ciri serbuk sarinya lengket, warnanya cukup menarik, dan memiliki kelenjar madu. Yang kedua adalah ornitogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh burung. Biasanya memiliki kelenjar madu. Yang ketiga adalah keriptogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh kelelawar. Contohnya adalah tanaman kaktus. Dan malakogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh siput. Yang keempat adalah antromogami, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah tanaman salak. Jadi salak itu ada 2 jenis, yaitu salak jantan dan salak betina. Proses penyerbukannya dibantu oleh manusia, maka disebut juga dengan antropogami. Berdasarkan asal serbuk sari yang jatuh pada kepala putih, maka penyerbukan dibagi juga menjadi 4. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri. Jadi dia melakukan penyerbukan sendiri atau istilahnya adalah autogami, yaitu jika serbuk sari yang menempel di atas kepala putih berasal dari bunga itu sendiri. Jadi bunga tersebut sudah memiliki serbuk sari dan juga memiliki putik dalam satu bunga. Maka penyerbukan yang demikian disebut dengan penyerbukan sendiri atau autogami. Yang kedua adalah penyerbukan tetangga atau geitonogami, yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari kepala putih. Serbuk sari yang jatuh pada kepala putih berasal dari bunga lain tapi masih dalam satu pohon. Ingat, dalam satu tumbuhan itu banyak sekali bunga. Jika bunga satu menempel serbuk sarinya ke bunga yang lain tapi masih dalam satu pohon, disebut dengan penyerbukan tetangga atau geitonogami. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari
berasal dari bunga yang menempel di serbuk sari yang menempel di atas kepala putik berasal dari bunga lain, pohon lain, tetapi yang satu jenis. Jika ada dua pohon yang berdekatan, maka kemungkinan untuk terjadinya proses persilangan atau alogami, penyerbukan silang akan sangat besar sekali, sehingga serbuk sari bisa menempel ke bunga tanaman lain. Yang keempat adalah bastar. Bastar adalah penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain tapi beda jenis, tapi masih dalam satu kelompok genus. Contohnya adalah mangga mana lagi berdekatan dengan mangga harum manis, maka bisa kemungkinan terjadi serbuk sari dari mangga mana lagi akan menempel pada putik dari bunga pohon mangga gadung, sehingga terjadi proses bastar. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga kita tetap semangat dan bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa setelah ini tugas kalian adalah mengerjakan soal-soal pada link yang ada di bawah ini. Dan tetap semangat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.